Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raymond Olga Saputra dengan NIM 23115426. Kali ini saya akan menjelaskan alur kerja proyek kecerdasan buatan yang berfokus pada klasifikasi ekspresi wajah menggunakan dataset FAIR 2013. Yang pertama yaitu saya melakukan impor library utama. Kita menggunakan TensorFlow dan Keras sebagai framework utama. Di bagian awal kode, saya menggunakan API Kaggle untuk mengunduh datasetnya secara langsung ke Google Colab. File kaggle.json diunggah untuk autentikasi, kemudian kita mengekstrak file zip dataset yang berisi ribuan gambar wajah manusia yang terbagi ke dalam 7 kategori emosi, yaitu ada marah, jijik, takut, senang, sedih, terkejut, dan netral. Untuk langkah yang kedua yaitu ada pre-processing, yaitu gambar tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam bentuk mentah. Yang pertama itu saya menggunakan image data generator, yaitu untuk melakukan augmentasi data. Ini adalah teknik untuk memperbanyak variasi data secara sintetis. Saya mengatur rotation range-nya, zoom range, dan horizontal flip. Artinya, model akan belajar melihat wajah dari berbagai sudut, sehingga model menjadi lebih tangguh. Yang kedua yaitu saya juga melakukan rescale 1:255, yaitu ini sangat penting untuk menormalkan nilai piksel dari rentang 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 agar proses matematika di dalam saraf tiruan menjadi lebih stabil dan cepat. Yang ketiga itu ada data dibagi menjadi dua, yaitu ada training data yang 80% untuk belajar dan validasi data untuk menguji model di setiap tahap belajar. Nah, sekarang itu kita bahas bagian otaknya dari proyek ini. Saya tuh menggunakan arsitektur efisien net B0. Mengapa efisiensi net? Karena model ini jauh lebih ringan dan akurat dibandingkan CNN tradisional. Saya menggunakan konsep transfer learning, di mana saya mengambil model yang sudah pintar dan menyesuaikannya dengan kasus ekspresi wajah kita. Di atas model tersebut, saya menambahkan beberapa lapisan custom seperti Global Average Polling 2D untuk menyederhanakan output data gambar. Ada dropout, yaitu ini adalah teknik untuk mencegah overfitting. Kita mematikan 30% saraf secara acak agar model tidak hanya menghafal data latihan. Terus yang terakhir ada dense layer, yaitu sebagai lapisan terakhir yang menghasilkan probabilitas untuk 7 jenis emosi. Nah, untuk yang selanjutnya ada tahap training, yaitu model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,0001, yaitu angka kecil ini dipilih agar model belajar secara perlahan namun pasti menuju akurasi terbaik. Sesuai dengan target saya mengatur epoch sebanyak 10. Satu epoch berarti model telah melihat seluruh dataset sebanyak 1 kali. Dengan 10 kali putaran belajar, model memiliki kesempatan yang cukup untuk mengenali pola garis wajah seperti tarikan bibir saat senang atau kerutan dahi saat marah. Selama proses ini, saya memantau loss dan akurasi. Kita ingin melihat loss turun-menurun dan akurasi terus meningkat seiring berjalannya epoch. Setelah pelatihan epoch selesai, langkah paling kritis adalah evaluasi. Saya memperbaiki kode evaluasi dengan memanggil model evaluate
Di sini model diuji dengan data tes, yaitu data yang benar-benar baru dan belum pernah dilihat oleh model sama sekali. Hasil akurasi di sini adalah cerminan performa asli model kita di dunia nyata. Terakhir itu saya menyertakan visualisasi grafik menggunakan Matplotlib. Yaitu kita bisa melihat perbandingan antara performa saat latihan dan saat validasi. Grafik ini sangat membantu untuk mendiagnosa apakah model kita sudah cukup pintar atau masih butuh lebih banyak data. Ya, mungkin sekian penjelasan dari proyek saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.